Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang 3M. Apa itu 3M? Teruskan simak video ini. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik bahasan 3M, min, median, modus. Kalau kita punya data tentang tinggi pohon, ukurannya 4 meter ini, apa yang bisa kita bayangkan tentang pohon ini? Ya, benar. Pohonnya tinggi-tinggi. Walaupun ada yang pendek, ini tapi kita secara umum pola yang digambarkan oleh pohon ini adalah tinggi-tinggi pohonnya kan. Nah, berikutnya, kalau kita lihat pohon cemara warna kuning ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa digambarkan oleh data ini? Pohonnya pendek-pendek. Beda dengan yang pohon cemara warna hijau tadi. Walaupun ada beberapa yang tinggi juga ya, ini beberapa yang tinggi, tapi secara umum polanya adalah pohon ini pendek-pendek. Gambaran umum dari sudut data, yang ini tinggi-tinggi, yang warna hijau ini, cemara hijau ini tinggi-tinggi. Kemudian yang warna kuning ini, cemara warna kuning ini pendek-pendek cemaranya. Tinggi-tinggi dan pendek-pendek itu menggambarkan pola umum dari suatu data. Yang ini tinggi-tinggi, yang ini pendek-pendek pola dari datanya. Nah, tinggi dan pendek atau rendah tadi sebetulnya menggambarkan pusat gugus datanya. Kalau ini adalah gugus data, maka pusatnya itu di sini, di yang tinggi-tinggi ini. Kalau ini menggambarkan gugus data pohon cemara warna kuning, maka pusatnya itu ada di cemara yang pendek-pendek ini. Nah, kita belajar sekarang ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Yaitu suatu nilai atau ukuran yang menunjukkan pusat suatu gugus data. Dikenal dengan istilah 3M, yaitu min atau rata-rata, median, dan modus. Min atau rata-rata itu dibagi dua. Yang pertama ada rata-rata populasi dan rata-rata contoh. Bagi Anda yang ingin tahu apa itu populasi dan contoh, bisa dilihat materi sebelumnya di pojok kanan atas. Baik, min populasi itu rumusnya adalah mu sama dengan sigma xi dengan i bergerak dari 1 sampai dengan n dibagi dengan n. Ini n-nya n besar. Ya, ini n-nya n besar karena menunjukkan jumlah populasi. Nah, ini ada notasi sigma. Bagi Anda yang belum kenal istilah ini, dapat melihat pada video sebelumnya terkait dengan notasi sigma di pojok kanan atas. Berikutnya, rata-rata contoh atau disebut dengan min contoh, itu rumusnya X bar, ini X, garis di atasnya, ini X bar, sama dengan sigma XI, dengan I bergerak dari 1 sampai dengan N, dibagi dengan N. N-nya kecil. N kecil ini melambangkan jumlah contoh. Baik ya, kita lihat gambar pohon berikut. Ini 4 meter ya, skalanya 4 meter, kita dapatkan data sebagai berikut. Ini pohonnya 4 meter, 3 meter, 1 meter,
3 meter, dan seterusnya. Ya, kita coba ukur ya. Kita coba hitung ukuran pemusatannya. Misalkan data ini adalah data sampel atau data contoh ya. Pertama langkahnya adalah kita urutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil. Ya, silakan aja mana yang lebih mudah ya. Nah, dalam hal ini kita akan urutkan dari terkecil sampai dengan data terbesar. 1, 1 ya, ini 1, 1, kemudian 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5. Kita coba hitung min-nya berapa. Min-nya berarti kita jumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan jumlah data N-nya. Hasilnya adalah 3,1 meter. Nah, kemudian mediannya, data kita bagi 2 dulu. Ya, kita bagi 2, data ini kita bagi 2, N-nya 10, berarti K-nya sama dengan N per 2, sama dengan 5. Sehingga mediannya adalah data ke K ditambah data ke K plus 1 dibagi 2. Jadi X5 plus X6 dibagi 2 sama dengan 3 plus 3 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi ini ya, mediannya ada di sini, 3 plus 3 dibagi 2. Kemudian modus adalah data dengan frekuensi terbanyak. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak adalah 3 ya. 4 ada 3 kali, 3-nya ada 4, sehingga 3 ini yang merupakan modusnya. Kalau kita tanya, mana ukuran yang paling bagus? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalkan saya punya 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 dari suatu data ya, dengan nilai sebagai berikut nilai-nilainya. Nah, kita coba tentukan atau hitung berapa min-nya, median, modusnya untuk kelompok 1. Ya, kita coba hitung. Min-nya 10, mediannya 10, modusnya 10 juga. Ya. Sekarang kita coba ke kelompok yang kedua. Kita hitung lagi berapa min, median, modusnya. Kita rubah satu angkanya menjadi 2. Nah, 2 ini disebut dengan apa? 2 ini disebut dengan pencilan atau outlier, yaitu data yang letaknya jauh dari pusatnya. Jadi kalau pusatnya 10, ya, data ini kan jauh sekali nih, 2 kan letaknya dari pusatnya, maka disebut dengan pencilan atau outlier. Kalau letaknya di bawah, jauh di bawah, disebut dengan bottom outlier atau pencilan bawah. Kalau letaknya jauh di atas pusatnya, disebut dengan top outlier atau pencilan atas. Baik, sekarang kita coba hitung lagi berapa min, median, modusnya. Nah, kita lihat. Mediannya tetap 10, modusnya 10, tapi min-nya sudah berubah jadi 8,4. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kita rubah lagi satu data, ini jadi 3. Berapa sekarang ukuran pemusatannya? Nah, modusnya 10, mediannya 10, min-nya 7. Min-nya berubah lagi. Nah, sekarang kita ubah satu data lagi. Ya, di kelompok 4, kita hitung kembali min, median, modusnya. Nah, sekarang kita lihat modusnya tetap 10 ya. Tetap 10 modusnya, mediannya sudah berubah. Jadi 7. Min-nya berubah ya, 6,4. Terakhir, data terakhir kita coba rubah lagi datanya. Sekarang bagaimana ukuran pemusatan yang baru? Kita lihat. Nah, untuk data terakhir kita lihat min-nya 4,8, mediannya 7, modusnya baru berubah jadi 7. Jadi setelah data dirubah 5 kali, baru berubah modusnya. Ya. Nah, kalau min ini data berubah sedikit saja, langsung sudah berubah. Ini min-nya ya. Jadi dikatakan min ini sensitif terhadap perubahan data, terhadap pencilan. Kalau modus kita lihat, baru pada kelompok yang kelima, baru berubah modusnya menjadi 7. Nah, dikatakan modus ini ukuran yang robust, atau tahan terhadap pencilan perubahan data. Nah, baik, modus atau median. Nah, ini kelebihannya adalah ukuran ini paling bagus menggambarkan pusat data. Kekurangannya
tidak dapat digunakan sebagai penduga bagi populasi. Nah, biasanya modus atau median ini mengukur populasi, keseluruhan data. Tidak bisa kita mengambil sebagian, kemudian kita ukur modusnya, kemudian dilakukan penduga bagi populasi, tidak bisa demikian. Nah, kemudian modus itu disebut juga sebagai ukuran yang robust atau tahan terhadap penyicilan atau perubahan data, ya, ini robust istilahnya. Kemudian kalau min itu dapat dijadikan sebagai ukuran populasi atau sampel dan dapat dijadikan penduga bagi populasi. Karena dia dapat mengukur sampel, maka dapat dijadikan sebagai penduga bagi populasi. Apa kekurangannya? Kalau min ini dia sensitif terhadap pencilan, sehingga kurang bagus menggambarkan pusat data. Dalam suatu pemilihan kepala desa, Pak Mamat terpilih dari 3 calegkades. Penghitungan suara sehingga didapatkan suara terbanyak menggunakan ukuran median. Untuk menggambarkan tingkat pendapatan warga yang paling real atau paling menggambarkan keadaan sebenarnya dari suatu kelurahan adalah dengan menggunakan ukuran min. Untuk menduga tingkat pendapatan populasi warga kelurahan A, diambil sampel RW dan RT menggunakan metode multistage sampling dan digunakan ukuran modus. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Ciao.